Oke, kita lanjutin lagi ya materi yang sebelumnya. Kita udah berhasil nampilkan data dari database. Ini kalau kita coba pakai Angular, dia seharusnya nampilkan data dari database. Datanya kayak gini ya. Ada NIM, nama, jurusan, alamat. Sudah ada satu data di sana. Terus kita nunggu web servernya jalan dulu. Jadi nanti ada dua web server yang jalan sebetulnya. Yang pertama Tomcat sebagai aplikasi atau service di backendnya yang jalanin di port 5000 ya. Di sini 5000 dia jalan sebagai server Tomcatnya. Terus nanti di sini juga dia jalan sebagai service server sendiri. Kalau kita lihat di browser, kita ngaksesnya ke localhost 4200. Nah, nanti dia bakal nampilkan datanya. Nah, ini hasil dari database dari backend. Oke, sampai sini kita udah berhasil nampilin. Kemarin masalah calls itu ternyata bukan masalah di service-nya ya. Service-nya nggak ada masalah, yang masalah di front end-nya. Pada saat kita nge-request ke backend, itu di service ternyata harus pakai protokol, harus disebutin dengan jelas protokolnya ya. Ini dia pakai HTTP, protokol HTTP, dia harus dijelasin. Oke, sekarang kita coba untuk masuk ke fitur tambah data. Oh iya, ini yang di atas ini barangkali ada teman-teman yang mau nyawer, ini di atas bisa di scan QR code-nya atau lari ke saweria.co/tamami. Kalau orang nyanyi biasanya pada nyawer. Nah, ini saya buka saweran buat materi kali ini. Mungkin kedepannya kalau misalkan butuh berlanjut ceritanya sih, saya pengen munculin nih baca satu buku tentang buku apapun, microservice atau apa gitu ya. Kita baca buku, kita bedah buku, terus kita streaming langsung gimana prosesnya. Saya belajar dari sebuah buku, terus kita langsung coding, langsung praktek. Nanti kita arsip, kita masukin juga ke playlist di YouTube ya. Gitu, nanti coba deh, ada banyak ide di kepala sebetulnya pengen buat konten apa gitu. Nah, kita lanjut lagi ke materi. Di sini kita udah bisa menampilkan data dari tabel. Sekarang kita coba tambahin fitur data. Nah, kita berangkat dari service-nya dulu ya, karena di backend-nya sebetulnya kan udah sediain semua ya. Untuk simpan data ada, untuk hapus ada, untuk ngambil data juga ada. Nah, di front end tinggal manfaatin API-nya. Oke, jadi nanti di sini kita bakal nambahin data dulu ya. Jadi nanti di sini nambah atau mengubah data, mungkin kita bakal pakai service yang sama. Oke, kemarin kita buat ekspor data interface ini di kelas app component ya. Nanti ini yang bakal dipakai datanya untuk menyimpan nyimpan, ubah dan hapus sih. Nanti data-data dari kelas interface data yang kita pakai. Oke, jadi nanti di sini kita coba aja definisiin satu fungsi save. Ada parameternya, data yang diambil dari sini seharusnya sih. Export data kayak gitu. Nah, ini nanti diimport dari app component. Ada interface data di sini ya. Kita import, jadi nanti dia bakal import dari app component. Ini kita buat deklarasinya di sini. Terus setelah itu nilai kembalinya sama observable any. Oke. Kalau di backend, nilai kembalian dari
save ini kan sebetulnya saya terkecoh dengan isi WA yang muncul, mohon maaf. Jadi nanti si save ini begitu nge-save data, nanti si backend kan bakal mengembalikan data yang sama persis dengan parameter yang dikirimkan ya. Terus kita kirimnya pakai post. Nah itu nanti kita bisa nangkep di observable nilai kembaliannya. Jadi nanti ini biasa return this HTTP, cuma kita pakai protokol post. Nah nanti isinya kita bakal pakai yang parameter body ini. Mana bodinya nanti langsung aja masukin datanya. Ini biasanya ada contohnya sih. Body apa gitu ya, URL apa. Oke. Kita arahin dia ke HTTP localhost URI-nya simpan data, Oke, bodinya nanti tinggal diisi. Bodinya adalah parameternya data gitu. Oke. Nah, di sini nanti kita bakal nerima respon nih dari server. Setelah kita ngirim request pakai post, bodinya diisi data, nanti kita bakal nerima respon yang isinya adalah data itu sendiri. Data ini balik lagi. Sebetulnya bukan data yang balik lagi karena hasil proses simpan berhasil, nanti datanya bakal balik lagi. Nah, di sini kita coba dulu. Jadi nanti di add komponen kita tambahin dulu ya buttonnya di atas, mungkin di atas tabelnya ada ini cara buatnya kayak gimana, kita lihat dulu ke dokumentasinya ya. Material Angular. Jadi enaknya orang IT itu harusnya nggak boleh ngapalin. Ya boleh sih ngapalin, tapi bakal repot banget ya. Oke, di sini ada banyak button. Kalau buttonnya manggil sebuah fungsi itu harus kayak gimana? Biasanya di sini ada caranya. Yang basic kayak gini ya, primary, accent, macam-macam buttonnya bisa kita pakai. Klik, kita pakai metode klik. Oke, kita perlu import dulu nih net button modulnya di modul app modul net button modul. Ini harus dijelasin di sana. Di sini ya. Import net button modul. Material button. Oke. Terus di add komponennya ini masih error kodenya. Ini klik, terus kita panggil fungsinya. Fungsinya adalah
kita nggak usah pakai ini deh, langsung aja formnya taruh di atas sih. Formnya itu nanti bakal buat form inputan ya. Jadi nanti di sini kita kasih form field. Oke, ada inputan kayak gini, terus nanti disimpan, terus baru nanti datanya bakal masuk. Jadi dia bisa floating, bisa, saya mau tahu cara ngaksesnya. Oh ya, di angular.io ya, Angular. Caranya ada di sini. Form for user input. Oke, reactive form. Pakainya ng model ya. Favorite color, nanti favorite colornya bakal ditaruh di variabel di kelas, di komponen. Jadi saling ngait nih. Jadi saling ngait antara si ng model, nama variabelnya, terus variabel di kelasnya. Oke, kita coba ya. Misalkan di sini ini kita hapus dulu aja deh. Nanti kita buat simpannya ya. Di sini nanti ada input yang pertama buat name, type-nya text, terus ng modelnya nanti diisi dengan variabel name. Nah gitu. Jadi kita coba cek datanya. Type text juga, kebetulan tipenya text semua. Ini nama, jurusan, kita coba cek tampilannya kayak gimana sih. Oh, error ya, karena si ng modelnya belum ada ya. ng model itu seharusnya di import juga. Form controlnya harus diimport, form controlnya, jadi di sini harus kita import form. Has been processed correctly by end of system compatible with Angular.
Oke, kita coba cek dulu cara misalnya. Modul ini bukan di sini ya, ini tempatnya modul, deklarasi modul. Forms modul. Oke. Oke, jadi di sini udah dikasih tahu ya, alamat itu di add komponen nggak ada. Kita harus sediain dulu nih variabel-variabel kayak gitu. Name, string, terus nama, string, jurusan, string, nama, string. Oke, dia jalan, terus kita lihat tampilannya seharusnya udah update. Nah, begini, simpel banget ya, nggak ada apa-apanya di sini. Kita percantik, coba pakai material biar inputnya jadi cantik, jadi kayak gini. Nah, oke, kita cek pakainya map from field ya. Oke, kita harus pakai map from field nih, input, map input. Kita kasih label juga. Oke, kita ubah di bagian HTML-nya. Jadi di sini harus pakai map from field. Appearance-nya biarin aja kayak gitu, kosongin aja. Oke, kita pindah ke sana, BR-nya dihilangin, terus kasih label, mat label ya, mat label. Misalkan ini isinya name. Nah gitu, kita lihat dulu tampilannya cantik nggak. Oke, lihat di browser, masih bentuknya kayak gini ya. Jadi kita harus import dulu nih, biasanya ini ada modulnya, map from field modulnya harus kita import di bagian add module. Apa tadi? Map from field modul. Nah ini harus kita import, dan nanti dia bisa nampilin materialnya. Oke, masih sama ya, nggak ada perubahan. Oke, kita lihat ininya, lihat developer tools nih. Oke, nggak ada masalah sebetulnya, nggak ada error, nggak ada yang aneh dengan ininya. Map from fieldnya, oh kita lupa di inputnya ya. Di inputnya itu seharusnya ada map input. Nah ini ada map input. Teksnya diganti map input. Oke, error enggak? Kalau error kita perlu import mungkin. Oke, nggak ada ya. Kita coba cek. Oh malah hilang, tabelnya malah hilang. Tabelnya kemana? Oke, kita lihat lagi from field, mat input, mat label. Kita coba compile lagi aja. Nggak ada pengaruh ya, tabelnya malah hilang. Tabelnya malah hilang. Ini kemana tabelnya? Oke, kita lihat dokumentasinya lagi di TS-nya.
kita harus nggak perlu import sesuatu, CSS nya juga nggak perlu. Not from field nya appearance field, kita coba tambahin not from field. Appearance field. Apa yang kurang ya? Mat inputnya sudah, ng model udah. Mat inputnya mungkin kita perlu masukin juga mat input module ya. Jadi di sana di app module itu bukan cuma form fieldnya, tapi mat input modulnya juga harus kita masukin. Mat input modul nggak ada ya. Sebentar, mat input modul itu ada di Angular input. Oke, kita coba aja pasangin import mat input module from Angular material input. Oke, dia compiling, terus kita cek sama. Di sini kita nggak perlu import apa-apa. Oke. Ini karena placeholdernya nggak ada ya, placeholdernya harus kita pasang. Jadi udah mulai keluar di sini. Ini kita perlu pasangi placeholder. Placeholdernya nim. Nah, oke, kita bisa refresh. Nggak ada juga. Harus ada nimnya ya. Kita simpan lagi coba. Biasanya perlu kita compile ulang kayak gini terus ya. Atau kita perlu masukin ke div nya, ke apa namanya, kita buat dulu. Kita perlu taruh placeholder. Oke, div kelasnya ini harusnya dimasukin juga. Kita coba deh, ini harusnya masuk ke div. Tetap nggak keluar ya placeholdernya, atau placeholder itu ada modul sendiri. Nggak ada sih sebetulnya. Oke, kita coba tambahin dulu form field appearance field untuk mat label nama. Mungkin kita perlu ini kali ini. Mat labelnya belum kita masukin ya di modul, makanya si itu nggak muncul. Mat label modul ini juga harus kita import dari mat label modul.
label ya. Sebentar, kita cek dulu. Cek di material mode mat label. Nggak ada ya. Nggak ada. Label itu masuknya ke form. Komponen. Kita perlu komponen. Oke, komponennya udah. Modulnya ini mat label modulnya. Oke, sih. Mat input, material input itu seharusnya sudah ada, sudah termasuk labelnya. Oke, kita coba lengkapin dulu deh si komponennya. Mat label input placeholder nama NG model nama. Oke, jadi nggak kelihatan ya placeholdernya. Mungkin karena CSS di sini kali ya. Jadi label di sini nggak kelihatan putih jadi. Kita masukkan ke card saja kalau gitu ya. Kalau kita masukin ke card gimana? Oke, jadi di komponen material ini itu ada yang namanya card. Nah, card ini biasanya kita pakai buat ini, buat ngomongin data-data komponen-komponen. Kita buat dari yang simple aja, mat card, terus nanti elemen-elemennya macam-macam. Ini kita perlu download masukin dulu mat card modulnya. Import mat card modul from material card. Terus nanti di sini kita masukin ke card, ke kartu. Oke, ini dia. Oke, kalau kita compile, kita simpan aja, nanti dia compile ulang, kelihatannya kayak gimana. Nah, ini kelihatan nih baru. Oke, sip. Ini berarti kita tambahin BR ya, biar dia pindah ke bawah. Nah, kayak gitu. Ini nama, terus bawahnya juga kita lanjutin lagi ke mat form field. Ini nggak ngaruh sih sebetulnya appearance-nya. Coba aja mat label. Ini nggak perlu ya, mau praktek. Nama jurusan input
placeholder saya pikir nggak perlu, nanti dia harusnya udah muncul. Nah, ini jurusan. Oke, ini kasih BR, kita simpan. Nah, sip, kayak gini ya jurusan. Ini yang tanpa variance-nya, variance fill-nya tanpa ada itu ya. Ini jadi kita bisa tutup-tutupin aja, kita bisa nggak ada variance-nya. Oke, sampai sini kita harusnya udah punya satu form kayak gini, nama, jurusan, alamat, dan seterusnya. Nanti tinggal ditambahin satu button di bawahnya. Button gitu ya. Nah, button itu nah ini kliknya itu pakai kayak gini ya, ngklik. Ini dipanggil fungsinya apa, misalkan fungsinya simpan. Oke, di sini harus kita buat dulu nih fungsi simpannya. Nah kayak gitu, karena si fungsi simpannya belum ada, dia error. Oke, kita bisa coba dulu itu fungsinya berhasil atau enggak. Itu kita pakai log. Saya console log ya, console log. Kita coba cetak datanya. Data name-nya kayak gimana? Name, terus nama, jurusan, sama alamat. Jadi benar keisi atau enggak nih si atribut-atribut kelasnya. Oke, kita coba aja, kita coba nyalain dulu si ininya ya, konsolnya. Terus kita isi. Tuh, tombolnya mana nih? Tombol simpan nggak keluar. Nah, sebentar. Nama tombolnya ya, simpan. Oke, sana ada tombol simpan. Kita isi dulu nih, 1 atau 2 B simpan. Nah, sini masih belum ada ya, harusnya dia keluar konsolnya. Nah, gimana cara manggilnya? Cara manggilnya ya ada di sini. Kita cek aja di bagian angularnya, gimana cara ngirimkan tombol ya, event tombol masuk ke form. Paling gampang sih memang tinggal nyari aja di ini ya, di
Nah, ini dia. Close next. Jadi di sana ada close dot next, itu nanti masuknya ke file ts pop-up service. Nah, di sini ada pop-up show, terus dia langsung masuk ke sini, pop-up CLS komponen. CLS komponen seharusnya di sini ada fungsinya. Ada ya. Kelasnya di sini cuma kayak gini aja. Oh, pop-up service ya. Ini pop-up, itu pop-up service. CLS komponennya seharusnya di sini ada CLS komponen message kayak gini. Jadi langsung dipanggil metodenya. Cara manggilnya berarti kita kurang tutup. Jadi disimpan ini kita kurang tutup. Terus di bagian app komponennya simpan kurang tutup. Oke, terus kalau kita coba isiin datanya A2 B, terus kalau kita simpan nanti dia bakal keluar datanya. Jadi datanya ini sebetulnya langsung masuk ke variabel yang ada di ini, di kelasnya ya. Oke, name, nama, jurusan, dan alamat gitu. Oke, kalau simpannya udah muncul, datanya udah masuk, benar-benar kesimpan, baru kita masukin ke service-nya. Di service get all data. Jadi sebenarnya di sini harusnya di set dulu ya datanya. Data this name, this nama, this jurusan, this alamat. Data name, sorry, ini harusnya bentuknya kayak gini. Ini kemudian di sini. Nah, ini kita dengan string. Sorry, ini harusnya diganti string. Oke. This nama, data jurusan, this jurusan, data this. Oke. Ini bukan get all data tapi save. Parameternya nanti kita masukin pakai data, terus kita subscribe. Kalau misalkan resultnya itu ada, berarti oke, datanya kesimpan gitu. Ini berarti kita panggil ng on init, jadi biar tabelnya terupdate. Oke, kita coba ya. Dan nanti biar begitu datanya kesimpan, dia bakal panggil lagi untuk memperbarui data search-nya. Oke, kita simpan, kita pastiin dulu, tercompile ulang. Setelah itu kita coba tes data kedua, b, kita simpan. Oke, ada error, cannot set property name of undefined. Nah, ini yang jadi katanya bisa dapat tag.
dan ini udah ya. Set properti ini di baris komponen baris ke 39 ini katanya nggak ada, padahal di sini nggak ada di sini. Oke, kita coba cetak dulu langsung web data. Simpan. Oke, katanya properti namanya nggak define. Berarti kita bakal buat coba buat baru. Ini datanya. Disney udah ada ya, seharusnya udah ada data. Ini jangan pakai lab juga, pakainya file. Iya, d simpan. Masih error juga, name of undefined. Jadi katanya nggak undefined sih ini. Atau kita bisa juga buat bentuknya kayak gini. Jadi si data itu nanti name-nya adalah this name, namanya adalah this nama, jurusannya adalah this jurusan, alamatnya adalah this alamat. Oke. Yang penting struktur datanya yang dikirim sama ya. Kita coba simpan, kita compile ulang lagi, terus kita coba cek lagi datanya. Oke, name-nya 2 B kita simpan. Oke, name 2 datanya masuk. Jadi yang penting struktur ini ya, struktur data yang dikirimkan ke backend itu sama persis. Oke, dari sini kita udah dapet ya, datanya langsung masuk. Ini kalau kita isikan data yang sama, name-nya 2 terus data yang lainnya kita ubah, ini nanti hasilnya perubahan data, update data. Nah gitu. Kecuali kalau name-nya kita rubah baru tanpa ada perekaman data, ini nanti kalau kita simpan nanti dia bakal insert data baru. Oke, jadi untuk ubah data dan hapus data udah oke nih, udah bisa masuk datanya. Ini kalau kita cek database pun hasilnya sama ya, data app. Ini kalau kita cek data database-nya pun bakal sesuai dengan data yang ada di front end-nya. Ini kayaknya kurang rapi, nanti tinggal dirapin aja ya halamannya. Oke, untuk munculin update dan simpan udah ada, udah bisa. Terus nanti tinggal kita masuk ke fitur hapus data. Oke, hapus data. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke fitur hapus data. Hapus datanya kayak gimana sih caranya? Cara ngapus datanya? Kita ubah dulu di fitur ini ya, di UI-nya. Jadi nanti di sini kita pasangin kolom baru. Nanti misalkan kita mau ngapus data, kita tinggal pilih data mana yang mau dihapus di bagian opsi sebelah kanan. Kita munculin tombol hapus data. Oke, gimana caranya? Di sini kita bakal nambahin di ng container. Tapi sebelumnya biar ini bisa muncul, biar kolomnya bisa muncul, di sini harus kita kasih tambahan nih di bagian display kolomnya. Ini untuk opsi kita tambahin di sana, terus nanti di sini baru kita tambahin ng containernya buat opsi container. Oke,
header cellnya kasih aja opsi header cell date opsi, terus mat cellnya ini diisi mat cell date let data. Di sini kita kasih tombol button mat button. Saya mau kasih aksen yang beda, suaranya merah, bisa nggak? Nah ini nih, one itu ada di aksen, oh kolomnya one. Oke. Terus kliknya nanti kita panggil remove, kita masukin parameter data, jadi data ini masukin ke sana, masukin ke data, terus nanti kasih nama buttonnya hapus. Oke, sebelumnya kita harus nambahin fungsi remove data dulu ya, komponen ini. Kita coba dulu kayak tadi. Apa tadi namanya? Oke, di sini kita pastiin dulu nih datanya bisa diakses nggak. Kan untuk di backend cuma butuh name-nya aja ya. Jadi hapus name. Nah, di depannya kita harus pasti ini data untuk name-nya itu bisa diakses. Nah, kita coba ya. Oke, kita cek di front end-nya, aplikasi front end ini tombol hapus data ini harusnya kita munculin dulu developernya ya, developer toolsnya biar dapat data. Jadi seharusnya kalau kita klik hapus 2 3 hapus, nah udah dapat ya. Jadi name-nya udah dapat nih, name-nya udah dapat. Sekarang tinggal aksi ke backend-nya. Udah di front end, kita ngirim data ke backend lewat service tadi. Ini remove name string observe boleh deh, nanti responnya pun selalu ada respon dari server. Return this http, dia protokolnya get, kita harus pastiin dulu di ini di apa namanya backend service-nya hapus name. Nanti di sini http localhost 5000 terus /name. Nah ini tinggal ditambahin name. Nah kayak gitu. Nanti tinggal di bagian komponen TS-nya ini kita panggil tadi di service remove data subscribe. Ini kalau penasaran hasil resultnya atau responnya ya, dicoba aja di konsol result responnya apa. Nah setelah itu baru si ng init-nya kita panggil lagi, jadi biar tabelnya terupdate. Jadi kalau udah dihapus ya harusnya udah hilang dari tabel kita. Oke, kita coba cek di bagian view ini. Oke, ini udah dapet. Kalau kita hapus yang data kedua, oke, data kedua langsung hapus. Terus kalau kita hapus data ketiga, nah kayak gitu ya. Oke, jadi itu aplikasinya. Pengembangannya nanti mungkin bisa jadi kalau ada waktu buat saya belajar Ionic, atau dari teman-teman ada yang mau lanjutin tutorialnya, koneksinya ke Ionic di front end-nya bebas-bebas, atau teman-teman yang bisa mobile, yang ada spesifikasi di mobile programming iOS atau Android, coba aja bentuk aplikasi Androidnya gitu ya, terus udah gitu request ke API-nya, karena service-nya udah jalan semua ya. Service untuk operasi datanya udah jadi semua, nampilkan data udah ada, simpan udah ada, hapus udah ada, tinggal diakses lewat
Android atau lewat mobile iOS gitu. Atau bisa juga buat aplikasi desktop terus nanti ngakses ke API ini. Jadi itu keuntungan dari kita ngebentuk satu aplikasi dengan arsitektur REST. Pakai arsitektur REST ini kita lebih mudah untuk mengembangkan aplikasi. Pada saat kita butuh aplikasi desktop ya kita tinggal akses saja API-nya. Pada saat kita mau bangun aplikasi mobile ya tinggal diakses API-nya. Pada saat kita mau buat web ya sama aja, tinggal diakses aja. Dengan ini sebetulnya pengembangannya kalau dalam sebuah tim bakal lebih enak ya. Jadi ada yang ngurusin backendnya butuh apa, terus frontendnya nanti ada spesialis di web programming ya dia buat interface webnya. Pada saat ada orang masuk terus kemudian punya spesifikasi atau spesialisasi di mobile programming, dia buat mobile. Ini bakal lebih cepat untuk pengembangan aplikasi, nggak perlu bangun berulang-ulang. Oke, gitu aja materinya. Terima kasih. Sekali lagi nanti mungkin ke depan saya bakal coba kali ya. Saya coba baca buku, terus kita buka streamingnya. Gimana saya cara belajar saya di tiap baca buku, terus nanti langsung prakteknya kayak gimana. Oke, gitu aja. Terima kasih, semoga bisa mengikuti. Kalau mau ada pertanyaan atau apa bisa kirim komen di bawah. Terima kasih, selamat belajar.